Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3A yang soleh-soleha. Bagaimanakah kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan kembali untuk materi tematik tema 4, subtema 1, kewajiban dan hakku, pembelajaran yang ke-6. Silahkan anak-anak buka ya di buku siswa di halaman 40. Sedangkan untuk buku MPA ada di halaman 12. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini diantaranya: yang pertama, kalimat saran; kedua, operasi bilangan caca; dan yang ketiga, hak dan kewajiban menjaga kebersihan. Sudah siap anak-anak? Mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran yang ke-6, kalimat saran. Anak-anak, saran berarti sebuah pendapat yang diungkapkan untuk dipertimbangkan. Kalimat saran adalah sebuah pendapat terhadap pernyataan atau peristiwa di mana biasanya kalimat saran ini berisi pemecahan masalah. Tujuan dari kalimat saran ini adalah untuk memberi pertimbangan penyelesaian terhadap suatu masalah. Perlu anak-anak ketahui bahwa dalam membuat kalimat saran sebagai evaluasi untuk pembelajaran yang kemarin juga ya anak-anak. Ketika membuat kalimat saran, biasanya diawali menggunakan kata-kata seperti sebaiknya, seharusnya, lebih baik jika, pastikan, perlu diingat, atau diusahakan. Nah itu sekali lagi diawali dengan kata-kata sebaiknya, seharusnya, lebih baik jika, pastikan, perlu diingat, atau diusahakan ya. Nah, diawali seperti itu. Coba anak-anak lihat ya di buku siswa halaman 41. Dalam hal ini kaitannya bersyukur memiliki tempat tinggal. Semua orang menginginkan ya kita semua mempunyai rumah sehat, idaman. Nah, bagaimana untuk mewujudkan hal tersebut? Ya. Jadi anak-anak, rumah adalah tempat tinggal untuk semua anggota keluarga. Seperti yang Pak Amzah sampaikan tadi, bahwa rumah ini merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Jadi tanggung jawab kita ya anak-anak, kebersihan rumah atau menjaga rumah adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai pemilik rumah. Supaya apa anak-anak? Supaya rumah yang kita miliki ini nyaman, kemudian bersih ya. Dengan begitu, rumah yang akan kita tempati akan terlihat indah ataupun nyaman terhadap penghuninya ya anak-anak. Kita lihat bagaimana cara
ya, menjaga kebersihan dan kesehatan rumah yang baik itu seperti apa. Anak-anak bisa baca ya di buku siswa di halaman 42 ataupun di buku MPA di halaman 12. Ada 10 cara menjaga kebersihan dan kesehatan rumah. Di sini Pak Hamzah akan memberikan contoh kalimat saran. Kita lihat contoh yang pertama. Sebaiknya Danu membuang sampah di tempat sampah agar lingkungan terjaga kebersihannya. Nah, begitu juga dengan anak-anak ya. Bagaimana ketika sudah makan snack atau minuman atau es krim yang ada plastiknya. Nah, dibiasakan membuang sampah di tempatnya. Kemudian contoh yang kedua, sebaiknya siswa kelas 3 tetap melaksanakan piket secara bekerja sama agar kelasnya tetap bersih. Nah, ketika anak-anak di sekolah, ayo dibiasakan gotong royong atau bekerja sama, membersihkan kelas masing-masing. Nah, supaya kelas kita yang ditempati itu terlihat nyaman, rapi dan indah. Otomatis semua anak-anak yang ada di kelas itu juga merasa nyaman, dan ketika ada orang lain, misalnya ada tamu dari luar berkunjung di kelas kalian, itu juga akan merasa nyaman. Nah, tadi ya sudah Pak Hamzah sampaikan 2 contoh kalimat saran. Lanjutkan materi berikutnya. Operasi bilangan cacah. Ya, anak-anak bisa dibuka bukunya ya di halaman 43 dan di buku MPA ada di halaman 13. Nah, untuk lebih detailnya bisa dilihat di buku MPA ya anak-anak. Nah, di sini penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Nah, caranya anak-anak, jumlahkan satuan dengan satuan terlebih dahulu, kemudian puluhan dengan puluhan, kemudian ratusan dengan ratusan. Kemudian anak-anak bisa lihat ya anak-anak di buku MPA ataupun di video yang Pak Hamzah berikan pada hari ini. Kita lihat contoh yang pertama. 3.467 ditambah 2.232. Nah, kalian cara menulisnya secara bersusun ya. Nah, yang perlu kalian jumlahkan yang pertama adalah satuan terlebih dahulu. 7 tambah 2 berapa? Ya, 7 tambah 2 9. Kemudian 6 tambah 3 berapa anak-anak? Ya, 9. Kemudian kita masuk ke ratusan. 4 tambah 2 6. Dan terakhir ada ribuan. Nah, ribuan berapa? 3 tambah 2 hasilnya 5. Jadi hasil penjumlahan 3.467 ditambah 2.232 adalah 5.699. Selanjutnya adalah penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, di samping ada contoh soal ya. 5.493 ditambah 2.367. Seperti yang Pak Hamzah sampaikan di awal tadi, kita jumlahkan dari satuan terlebih dahulu ya. Satuan dengan satuan. Nah, 3 tambah 7 berapa? 3 tambah 7 itu adalah 10. Nah, yang kita tulis adalah angka 0. Berarti menyimpan 1. Nah, kamu letakkan di atas angka 9. Nah, setelah itu di bagian puluhan ya, 9 dan 6 itu kamu jumlahkan terlebih dahulu, ada berapa hasilnya?
9 tambah 6 adalah 15. Nah, karena tadi menyimpan 1 ya anak-anak, berarti kamu tambahkan 1. 15 tambah 1 adalah 16. Nah, kamu tulis angka 6 di depan 0 ya. Kemudian kita jumlahkan yang ratusan. 4 tambah 3 berapa? Nah, 4 tambah 3 7. Karena tadi juga menyimpan 1, jadi kamu jumlahkan juga. Berapa? 4 tambah 3 7 ditambah 1 adalah 8. Dan yang terakhir di bagian ribuan ya, berarti sudah tidak menyimpan lagi tadi, karena 4 tambah 3 itu 7 ditambah 1 8 ya anak-anak. Berarti kita tinggal jumlahkan 5 tambah 2 berapa? 5 tambah 2 adalah 7. Jadi hasil dari penjumlahan 5.493 ditambah 2.367 adalah 7.860. Jelas anak-anak? Ya, alhamdulillah. Untuk materi pada hari ini di pembelajaran yang ke-6 ya, subtema 1 tema 4 sudah selesai. Dan sebagai evaluasi pada hari ini, silakan anak-anak kerjakan ya tugas atau mengerjakan soal latihan akhir subtema 1. Nah, bisa anak-anak lihat di buku siswa di halaman 47 sampai halaman 49 ya. Halaman 47 sampai dengan halaman 49 pilihan ganda saja ya anak-anak. Kamu kerjakan nomor 1 sampai nomor 20. Nah, kecuali muatan PJOK, nah tidak usah dikerjakan atau tidak perlu dikerjakan. Tugas kalau sudah selesai seperti biasa silakan dikirimkan ke Google Classroom ya. Oke anak-anak, mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.